Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini tidak lupa mari kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan kesempatan ini Allah selalu melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Terlebih lagi nikmat sehat lahir batin, sehingga kita bisa berjumpa dalam channel Sadar Diri ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi ini saya akan mensitir salah satu firman Tuhan, firman Allah yang tidak asing. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang hingga seseorang itu mampu untuk merubahnya sendiri. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mampu merubahnya sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan warning kepada kita sebagai manusia bahwa hidup di dunia ini kita tidak lepas dari hukum sebab akibat. Kalau kita merujuk kepada nasihat dari para leluhur kita di zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan sopo sing nandur bakale mundur. Ini adalah hukum sebab akibat, sebagaimana yang juga dijelaskan di dalam ayat tadi, bahwa seseorang itu akan menuai dari apa yang mereka tanam. Artinya hukum sebab akibat ini akan berlaku secara alam kepada siapapun. Nah, bagaimana penerapannya agar kita ini bisa selalu bernasib baik, bertakdir baik? Ini tidak lepas dari pola pikir kita, bahwa segala sesuatu nasib itu, segala sesuatu takdir itu akan dibentuk oleh seseorang melalui pikiran kita. Kalau seluruh pekerjaan itu diawali dari pikiran yang positif, itu nanti endingnya akan menghasilkan nasib baik atau takdir baik. Apa iya? Mari kita buktikan. Seluruh yang kita lakukan di dunia ini pasti semua itu diawali dari pikiran kita. Nah, untuk memberikan ending yang baik, mestinya yang diawali cara berpikir kita itu adalah juga harus positif. Segala sesuatu yang diawali dengan berpikir positif, dengan cara berpikir positif, itu nanti akan menghasilkan kata-kata yang positif. Kemudian kata-kata yang positif itu akan menghasilkan tindakan yang positif. Kemudian tindakan yang positif yang selalu kita ulang setiap hari atau setiap saat itu akan menjadikan suatu kebiasaan. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu secara otomatis akan membentuk terhadap karakter kita. Lah, karakter kita itulah yang dinamakan nasib baikmu. Karakter itulah yang disebut takdir
takdir baikmu. Itu bisa diarani takdir baik, bisa disebut nasib baik, manakala tadi dikunci di awal adalah diawali dari berpikir positif. Segala sesuatu yang positif itu secara sunatullah, secara hukum alam akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi masuknya positif, nanti outcome-nya, keluarnya itu juga positif. Maka nasib seseorang dikatakan di dalam kitab tadi, kalau kita itu tidak bisa merubah, Allah juga tidak akan merubah. Makanya bagaimana supaya kita ini bisa merubah nasib kita? Ya harus kita rubah dari cara berpikir kita. Cara pikir kita itulah yang harus kita rubah. Kita harus berpikir, harus diawali dengan berpikir positif dulu. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita seorang pekerja, pada waktu kita mengawali bekerja, itu diawali dengan berpikir positif, apa yang akan dikerjakan. Kalau yang akan dikerjakan itu adalah diawali dengan berpikir positif, dengan pikiran positif, nanti hasilnya itu juga akan menghasilkan sesuatu yang positif. Itu kalau pekerja misalnya. Kalau misalnya kita seorang pelajar, katakanlah kita ingin belajar. Kalau ingin belajar hasilnya itu adalah hasil yang positif, mestinya kita harus diawali dari pikiran tadi. Berpikirlah bahwa kita belajar positif. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari itu? Kemudian dengan cara bagaimana? Kalau segala sesuatu itu cara kita awali dengan cara yang berpikir yang positif, belajar apapun itu nanti endingnya itu juga akan membawa kepositifan juga, akan menghasilkan yang positif, akan menghasilkan positif yang berlipat-lipat. Ingat tadi pesan para leluhur, sapa nandur bakal ngunduh, barang siapa yang menabur akan menuai. Artinya sesuatu yang kita tabur itu adalah wujudnya benih, dan benih itu akan menghasilkan buah yang lebih banyak daripada yang kita tanam, daripada yang kita tabur tadi, daripada yang kita tandur tadi. Jadi seperti itu. Itulah hukum alam, hukum sunatullah yang berlaku di alam ini. Maka dari itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau merubahnya. Makanya caranya merubah itu adalah diawali dari berpikir positif. Setelah kita berpikir positif, akan menghasilkan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, di sanalah akan terproses, akan termemori di bawah pikiran bawah sadar. Sehingga kalau itu sudah termemori di pikiran bawah sadar, seluruh anggota tubuh, seluruh organ tubuh ini akan berusaha untuk mewujudkan melalui tindakan kita yang positif pula. Sehingga tindakan itulah yang kita lakukan, yang didorong oleh seluruh organ tubuh kita ini akan mewujudkan dari kata-kata yang positif tadi. Kemudian tindakan yang diulang-ulang ini akan membentuk karakter. Nah, makanya inilah yang disebut nasib baikmu tadi. Itulah yang disebut takdir baikmu. Maka untuk merubah nasib seseorang harus diawali dari berpikir. Berpikir pun itu adalah harus berpikir yang positif. Sebab kalau berpikirnya itu negatif, nanti hasilnya, endingnya, outcome-nya itu juga negatif. Jadi seperti itu, karena ini merupakan hukum alam. Bahkan Allah telah memberikan pilihan kepada jiwa seseorang. Sebagaimana yang diabadikan di dalam surat Matahari, bahwa Allah telah mengilhami jiwa kebaikan dan jiwa kefasikan. Beruntunglah bagi jiwa yang mengikuti jiwa kebaikan, dan merugilah bagi jiwa yang mengikuti jiwa kefasikan. Jadi kalau kita itu mengikuti kebaikan, artinya kebaikan itu adalah dalam hal kepositifan, maka akan beruntung, dikatakan oleh Tuhan seperti itu. Kemudian kalau kita mengikuti kefasikan, fasik atau perbuatan atau jiwa yang jelek, itu juga akan
merugikan kita. Itu warning, petunjuk yang diberikan oleh Tuhan adalah seperti itu. Maka sekali lagi untuk merubah nasib kita, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau merubahnya sendiri. Awali cara merubah nasib kita dengan berpikir positif. Karena berpikir positif akan menghasilkan kata-kata yang positif. Kemudian kata-kata yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif yang dilakukan secara berulang-ulang itulah yang akan membentuk karakter kita. Itulah yang akan menentukan nasib baik kita ke depannya, akan menentukan takdir kita. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.